Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Badi Syahputra. Saya di sini akan mempresentasikan program kreativitas mahasiswa gagasan tertulis saya yang berjudul mengelola sampah organik menjadi briket biomasa sebagai solusi mengatasi sampah pasar. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah yang pertama ringkasan, kedua pendahuluan, ketiga gagasan, dan keempat kesimpulan. Yang pertama adalah ringkasan. Jumlah sampah di Indonesia semakin meningkat. Hal tersebut menyebabkan timbulnya beberapa permasalahan seperti banjir akibat dari masyarakat yang membuang sampah pada kali, sehingga terjadi pendangkalan dan menyebabkan banjir. Untuk mengurangi jumlah sampah tersebut, maka dilakukan pengolahan sampah menjadi briket biomasa. Biobriket atau briket biomasa adalah briket yang berbahan dasar dari makhluk hidup, yaitu tumbuh-tumbuhan. Salah satu bahan dasar yang dapat diolah menjadi briket biomasa adalah sampah organik yang bersumber dari pasar tradisional. Dengan memanfaatkan batok kelapa yang juga merupakan sampah pasar, nilai kalori yang dihasilkan akan tinggi, serta perekatan digunakan yaitu tepung kanji yang mudah didapat dan harganya relatif terjangkau. Dengan adanya briket biomasa ini dapat digunakan sebagai solusi untuk mengurangi volume sampah, pengganti energi yang tidak dapat diperbaharui seperti minyak dan gas, serta dapat menjadi peluang usaha baru bagi masyarakat karena proses pembuatan yang mudah dan bahan dasar yang murah. Selanjutnya adalah pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Pengertian sampah menurut SKSNI T13/1990F adalah limbah yang bersifat padat terdiri dari zat organik dan anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan. Sedangkan menurut WHO, sampah adalah sesuatu yang tidak dapat digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. Banyaknya jumlah sampah yang dihasilkan per hari oleh masyarakat Indonesia menyebabkan dampak negatif terhadap lingkungan. Hal tersebut didukung ketidakpedulian masyarakat akan sampah, pola hidup yang buruk dengan membuang sampah di sembarangan tempat seperti kali, menyebabkan pendangkalan kali dan akhirnya akan terjadi banjir. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya sampah tidak selalu dengan memberikan informasi kepada mereka akan bahaya sampah itu sendiri, yang terkadang tidak dipedulikan oleh masyarakat, tetapi digunakan metode lain melalui pendekatan, yaitu manusia bisa berteman dengan sampah dengan cara memanfaatkan sampah itu sendiri. Perlihatkan pada mereka bahwa sampah tidak selamanya buruk jika kita dapat mengolahnya dapat bernilai ekonomis. Dalam hal ini, sampah diolah menjadi briket biomasa. Keuntungan lainnya yang diperoleh yaitu dapat meminimalkan penggunaan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui seperti minyak dan gas. Selanjutnya tujuan penulisan PKM ini yaitu untuk mendapatkan metode baru pengolahan sampah organik yang lebih optimal dibandingkan dengan metode sebelumnya. Dengan cara yang mudah diharapkan masyarakat dapat mengolah sampah organik menjadi briket biomasa yang memiliki nilai ekonomis serta meminimalkan penggunaan sumber energi yang tidak dapat diperbarui dengan adanya briket biomasa. Manfaatnya yang pertama, untuk mengurangi sampah khususnya sampah organik yang bersumber dari pasar tradisional, untuk meminimalkan penggunaan sumber energi yang tidak dapat diperbarui, untuk menambah peluang usaha baru bagi masyarakat karena briket biomasa dapat bernilai ekonomis, dan yang terakhir untuk lebih memperhatikan lingkungan dan berbudaya hidup sehat. Yang ketiga adalah gagasan. Yang pertama, kondisi kekinian. Sampah menjadi permasalahan yang tidak kunjung usai di negeri ini. Padahal setiap individu menyadari betul dampak buruk dari membuang sampah sembarangan. Keberadaan tempat pembuangan sampah yang minim di tempat-tempat umum dan tidak dapat diurus dengan baik menjadi faktor pendukung masyarakat dalam membuang sampah sembarangan. Kebiasaan buruk tersebut menjadikan sampah-sampah itu akhirnya menumpuk dan melahirkan masalah lingkungan baru. Berbagai bencana alam yang ditimbulkan seperti banjir akibat sungai yang tersumbat oleh sampah, aroma busuk lingkungan yang dihasilkan dari sampah-sampah yang menumpuk tidak juga mampu menyadarkan masyarakat untuk menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan, seperti pada contoh pada gambar ini.
Selanjutnya, akibat pengolah sampah yang tidak tepat paling jelas terlihat dan dirasakan pada dampak terhadap lingkungan. Cairan rembesan sampah yang masuk ke dalam drainase atau sungai akan mencemari air. Berbagai organisme termasuk ikan akan mati, sehingga beberapa spesiesnya akan lenyap. Hal ini mengakibatkan berubahnya ekosistem perairan biologis. Penguraian sampah yang dibuang ke dalam air akan menghasilkan asam organik dan gas cair organik. Selain berbau kurang sedap, gas ini pada konsentrasi tinggi dapat meledak. Selain dampak terhadap kesehatan dan lingkungan, sampah juga berdampak buruk terhadap keadaan sosial dan ekonomi. Pengolahan sampah yang tidak memadai menyebabkan rendahnya tingkat kesehatan masyarakat, sehingga meningkatnya pembiayaan atau untuk mengobati rumah sakit. Infrastruktur lain dapat juga dipengaruhi oleh pengelolaan sampah yang tidak memadai, sepertinya tinggi biaya yang diperlukan untuk pengolahan air. Selanjutnya, solusi yang ditawarkan. Di Indonesia sebenarnya sudah diterapkan program pemilihan sampah seperti yang tertera dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang pedoman pengolahan sampah. Dalam ayat 5 disebutkan bahwa pemilihan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan anorganik di setiap rumah tangga, kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya. Berdasarkan peraturan menteri tersebut, maka pemerintah menyediakan dua jenis tong sampah, hijau untuk sampah organik dan merah untuk sampah anorganik. Namun di beberapa cara di atas belum mampu untuk memecahkan masalah sampah di Indonesia, sebab hanya mampu mengurangi sebagian kecil dari volume sampah yang ada. Jadi alangkah baik jika kedepannya kita mampu mendaur ulang sampah dalam jumlah yang besar menjadi suatu produk yang bernilai tinggi. Jadi gagasan baru yang ditawarkan berdasarkan fakta empiris yang ada dan solusi yang pernah ditawarkan, maka upaya terobosan baru dilakukan untuk mengubah sampah organik menjadi biomasa yang ramah lingkungan. Salah satu pemanfaatan sampah organik yang dapat dilakukan adalah dengan pembuatan briket dari sampah organik. Briket merupakan bahan bakar alternatif yang dapat dibuat dari batu bara, kayu, sekam, dan bahkan dari sampah organik. Selain sebagai pemanfaatan sampah organik, briket sampah organik juga memiliki nilai ekonomis dan mudah digunakan. Sampah organik yang akan diolah menjadi briket biomasa berupa sampah yang diperoleh dari pasar tradisional. Jenis sampah organik yang akan diolah menjadi briket biomasa ini berupa sampah organik yang mudah ditemukan di pasar tradisional dan merupakan salah satu penyumbang sampah terbanyak. Contohnya seperti sampah sayur-sayuran dan tempurung kelapa. Di samping sebagai sampah pasar, juga dapat menjadi bahan tambah untuk meningkatkan nilai kalor. Selanjutnya, gagasan dengan adanya briket biomasa dari sampah organik diharapkan mampu mengurangi volume sampah, khususnya sampah organik yang berasal dari pasar tradisional, dan mampu menjadi bahan bakar alternatif di tengah krisis energi bahan bakar minyak dan gas, serta dapat menjadi peluang usaha bagi masyarakat karena biaya produksi yang murah dan bahan dasar yang mudah didapat. Selanjutnya, pihak-pihak yang dapat mengimplementasikan gagasan. Yang pertama, badan riset. Peranannya melakukan riset dan penelitian untuk membuktikan bahwa briket berbahan dasar sampah organik merupakan produk yang layak dan cocok digunakan oleh masyarakat. Yang kedua adalah pemerintah atau aparat desa. Peranannya yaitu melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai briket biomasa sampah organik dan menghimbau untuk menggunakannya. Yang ketiga adalah produsen ataupun pabrik, yaitu berperan memproduksi briket berbahan dasar sampah dengan kemasan yang praktis dan ekonomis. Langkah-langkah strategi untuk mengimplementasikan gagasan mengenai penerapan briket dari sampah organik antara lain: yang pertama, melakukan percobaan pembuatan briket berbahan dasar sampah dengan proyek sendiri. Yang kedua, adanya riset dan penelitian oleh pihak lembaga ristek terhadap briket berbahan dasar sampah ini untuk membuktikan bahwa produk tersebut layak dan cocok digunakan oleh masyarakat. Atau aparat desa melakukan sosialisasi dan penyuluhan terhadap masyarakat mengenai briket berbahan dasar sampah demi membantu mengurangi sampah sekaligus menghimbau untuk menggunakannya. Dan yang keempat, produsen atau pabrik memproduksi briket berbahan dasar sampah dengan kemasan yang praktis dan ekonomis.
Yang terakhir, kesimpulan, gagasan pembuatan briket biomasa sampah organik ini pada dasarnya merupakan antisipasi terhadap penumpukan sampah yang berdampak negatif pada lingkungan yang dapat menimbulkan kebanjiran dan polusi udara. Sampah organik memiliki potensi untuk diubah menjadi briket biomasa yang memiliki nilai ekonomis. Upaya yang telah dilakukan seperti pengolahan sampah organik menjadi pupuk, kompos, biogas, dan dengan metode 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle, belum sepenuhnya efektif, sehingga dilakukan inovasi pengolahan sampah menjadi biobriket. Diharapkan masyarakat akan tertarik untuk membuka peluang usaha dari biobriket ini, sehingga menambah penghasilan masyarakat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.